Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Ya, pemirsa, langsung saja kita awali diskusi kita dengan narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom pada sore hari ini dengan Bapak Muhammad Al-Fatih, VP Samuel Sekuritas Indonesia. Selamat sore Pak Fatih. Selamat sore. Sehat Pak Fatih? Ya, sehat. Sehat selalu, luar biasa. Pak Al-Fatih, sebelum kita berbicara lebih jauh terkait dengan saham per saham dan juga pertanyaan interaktif dari pemirsa, saya ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana kemudian review perdagangan di hari ini? IHSG tadi sempat rebound begitu ya pada awal sesi 1, kemudian di sesi 1 juga ditutup positif, sementara jelang penutupan di sesi kedua ternyata IHSG harus melemah dan bahkan ditutup di teritori negatif. Pak Fatih, catatannya apa saja? Iya, jadi pada awal sesi itu ada indeks kita naik ya, karena memang regional juga mendukung gitu ya. Meskipun kenaikan regional di awal sesi itu nggak terlalu besar ya, tapi kemudian di sesi kedua ya, menjelang sesi kedua itu sudah mulai ada tekanan-tekanan jual, dan akhirnya indeks kita memang turun ya. Nah, ini sebenarnya bersama dengan kemarin ya, di mana tapi kemarin itu kan di sesi pertamanya ya, tekanan jualnya yang tiba-tiba muncul ya, dan kemudian ada sedikit rebound gitu ya. Tadi pagi karena penurunan besar di kemarin itu rebound dulu, tapi ternyata memang dilanjutkan ya tekanan jual yang terjadi kemarin itu. Kalau kita lihat kan memang indeks kita sudah naik cukup tajam ya dari 5.800 ya di awal Februari ya, jadi memang sangat-sangat rentan ya terhadap aksi jual. Faktornya kalau hari ini kan rupiah itu agak melemah ya, ini terkait dengan penurunan suku bunga yang menyebabkan spread suku bunga kita dengan yield treasury bonds dari Amerika itu, government bonds Amerika itu menyempit ya. Jadi ada satu batas tertentu yang diharapkan antara yield Amerika dengan BI yang bisa menarik ya bagi asing karena dikaitkan dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini ketika semakin menyempit, ini dikhawatirkan kemudian rupiah bisa lemah gitu ya. Memang ini dibutuhkan ya, karena kita kan pertumbuhan ekonominya juga masih berat ya dengan adanya COVID seperti ini. Jadi keputusan dari BI memang menurunkan suku bunga gitu ya. Itu kebutuhan kita saat ini, tapi efeknya rupiah sebenarnya buat bursa, penurunan suku bunga itu harus kasih terbaik ya, tapi paling tidak memang banyak sih ekonomi yang memperkirakan akan ada penurunan suku bunga, jadi tidak terlampau mengagetkan lagi gitu ya. Jadi efek positifnya mungkin nggak terlalu besar. Ya. Oke, jadi ada beberapa hal yang ternyata bisa kita perhatikan dari dinamika market di hari ini. Tapi yang memang menarik adalah di ujung-ujung sesi kedua, Pak Fatih. Apakah kemudian ini juga bisa terbaca pasca pengumuman Bank Indonesia tadi di pukul 2 siang gitu ya, sampai dengan pukul 2.30 tadi baru saja diumumkan bahwa penurunan suku bunga akhirnya diberlakukan oleh Bank Sentral. Apakah kemudian hal ini juga memang menjadi aksi dari pengumuman itu, atau Anda melihat tidak, ini memang di akhir sesi ada surprise saja dari aksi atau reaksi investor terhadap sentimen lainnya? Saya rasa ada ya. Jadi kita lihat kenaikan di awal-awal pagi hari itu, kemudian tekanan jual mulai muncul ya di sekitar menjelang jam 11 gitu ya, menjelang penutupan sesi kedua. Jadi kelihatannya ada investor-investor yang sudah menduga gitu ya bahwa BI akan menurunkan suku bunga dan sudah mulai action ya, antisipasi, dan itu yang kemudian berlanjut di sesi kedua gitu ya. Jadi kalau dilihat hari ini memang faktor terbesar dari penurunan indeks kita ya memang dari keputusan BI tersebut. Oke, dari keputusan BI tersebut begitu ya.
menurunkan suku bunga acuan ke level 3,5%, dipangkas 25 basis poin menjadi yang pertama di tahun 2021. Tapi sebelum kita gali lebih dalam terkait hal itu sendiri, Pak Al-Fatih melihat level IHSG-nya sendiri yang hari ini ditutup di 6.200,3. Nah, ini sebetulnya levelnya sudah menyentuh titik-titik apa saja, Pak Al-Fatih? Apakah kemudian ini menjadi konfirmasi untuk pelemahan lebih lanjut atau justru masih ada kemungkinan untuk rebound terutama esok di akhir pekan? Ya, kalau kita lihat kenaikan yang terjadi dari awal Februari, ada sebuah gap penting yang di sekitar 6140 gitu ya, 6150 ya. Nah, di situ menurut saya adalah batas penentuan ya, apakah koreksi-koreksi yang ini sifatnya jangka pendek yang ada rebound lagi atau justru akan berlanjut penurunannya ya. Jadi di 6150 itu menjadi support ya dari pergerakan sekarang ini. Itu penentuannya apakah koreksi ini jangka pendek atau justru berlanjut ya. Jadi ini tren kita masih naik ya, tapi kalau dilihat dari pergerakannya kemungkinan akan bertahan dulu di sekitar 6150-an ini. Nanti di sana kita lihat ya seperti apa kelanjutannya gitu ya. Oke, jadi tadi ada level yang bisa diperhatikan pemirsa, level support dari Pak Al-Fatih 6.150 untuk kemudian diperhatikan kembali. Bagaimana kemudian posisi-posisi berikutnya jika memang akhirnya menyentuh level support terdekat dari level saat ini ada di 6.200, 6.150, bahkan tadi 6.100 juga disebutkan oleh Pak Al-Fatih. Tapi masih secara jangka panjang, menengah dan panjang masih cukup optimis Pak Al-Fatih untuk bisa menembus level-level yang mungkin masih bisa lebih tinggi dari level-level saat ini. Ya, ESG itu sangat tergantung dari terutama sektor perbankan ya. Ya. Nah, sektor perbankan ini kita lihat juga sedang mengalami tekanan ya. Jadi agak sulit juga indeks kita untuk menguat ya, meskipun memang sebagian koreksinya itu koreksi kecil ya, seperti BRI ini masih tren naik gitu ya, BNI ya kira agak flat gitu ya, BCA juga agak flat, cuman BPN juga masih naik gitu ya. Jadi indeks kita sih ya itu tadi masih 50-50 ya. Oke. Jadi memang masih ditunggu kembali bagaimana kemudian konfirmasi ke depannya untuk indeks harga saham gabungan. Nah, menyambung tadi Pak Al-Fatih menyebutkan sektor perbankan masih tertekan, kemudian penurunan suku bunga acuan tadi sudah diumumkan. Jika kita lihat foreign net sell di hari ini, meskipun hari ini diguyur foreign net buy lebih dari 200 miliar rupiah, tapi net sell ternyata diisi oleh bank-bank big caps, Pak Al-Fatih. Apakah kemudian ini juga bisa kita review juga? Ada Bank Sentral Asia atau BBCA yang turun 2,39%, kena net sell lebih dari 140 miliar. Kemudian Bank Mandiri turun 1,57%, lebih dari 60 miliar foreign net sell-nya. Sementara Bank BNI juga masuk dalam jajaran foreign net sell dengan penurunan 2,03%. Ketiga bank ini kita review dulu Pak Al-Fatih. Secara umum seperti apa ini tiga bank ini dan mungkin bisa kita masuk ke BCA juga? Ya, BCA kan kenaikan di 36.000 itu sudah melampaui ya harga tertinggi selama ini ya, menjadi all time high. Biasa memang di daerah all time high akan terjadi aksi-aksi jual ya, orang mengambil manfaatnya dulu. Kemudian terjadi konsolidasi. Nah, sekarang ini dia titik kritisnya itu di sekitar 33.550 ya, lebih kurang lah ya, 33.550 ini kan sudah hampir ya. Nah itu short termnya memang trennya turun ya, tapi untuk long termnya di 33.550 itu penentuannya apakah tren naik yang terjadi dari September itu akan menjadi suatu tren turun ya. Jadi kan kita lihat dari Maret itu kan sudah ada 2020 ya, sudah ada tren naik, tapi ada koreksi-koreksi sudah ada di di Maret, kemudian di September, dan naiknya bahkan
ini akan terjadi koreksi besar lagi ya. Oke, jadi ada level-level kritis dari BBCA yang kemarin juga sudah mengalami kenaikan 33.550 ini dipandang Pak Al-Fatih bisa dijadikan acuan juga untuk Anda pemirsa yang memperhatikan saham BBCA. Pak Al-Fatih, saham-saham perbankan lainnya kita lanjutkan usai jeda. Pemirsa Baik. IDX second session closing akan segera kembali sesaat lagi.